di Instagram Jasmine MN. Aku juga aktif di TikTok, teman-teman mungkin beberapa tahu dari situ gitu ya. Untuk hari ini ada kesempatan buat sharing, langsung aja aku minta tolong diberikan akses untuk share screen ya. Baik, Kak, sudah. Sudah? Sudah, baik. Pertama-tama nih teman-teman, oh lancar, lancar ya. Kita pertama-tama nih teman-teman asalnya dari mana nih? Asalnya dari mana mungkin boleh diketik ya, di chat ya. Boleh diketik asalnya dari mana, terus sekarang itu kelas berapa, atau sekarang semester berapa, prodi apa. Biar kita pada kenal semuanya nih. Biar kita pada kenal semuanya, kalau tidak kenal katanya kan tidak sayang begitu ya. Jadi kita kenalan dulu. Ternyata ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi. Kalau aku sendiri domisilinya di Malang, teman-teman, kebetulan. Mungkin ada juga yang di Malang. Ada nggak nih yang di Malang? Boleh, teman-teman ya. Ada Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah, Bogor, Tangerang. Ternyata jauh-jauh ya. Ternyata jauh-jauh nih. Oh, hadir Malang. Halo, Kak. Salam kenal juga ya buat teman-teman. Ada lagi nggak nih yang mau balas mungkin instansinya? Kalau aku tuh dari Universitas Negeri Malang S1, terus hari ini ya lagi kuliah lagi sih teman-teman S2, beasiswa PMDSU begitu ya. Terus ada kesempatan hari ini kita bakal bahas bareng-bareng belajar tentang public speaking begitu. Langsung aja untuk journey-nya sebenarnya Jasmine ini siapa sih gitu kan ya teman-teman. Kenapa kok bisa hari ini diundang buat sharing tentang public speaking padahal mungkin tidak begitu terkenal begitu ya di public speaking. Jadi untuk karir public speaking sendiri teman-teman sebenarnya kita tidak bisa catat secara langsung kapannya. Mungkin teman-teman sendiri di sini juga pastinya pernah public speaking tanpa disadari. Sekecil misalnya aktif di dalam kelas menjawab itu juga public speaking ya. Kalau public speaking yang ternyata itu bisa menghasilkan suatu prestasi, itu memang sudah dimulai dari lama teman-teman. Dulu pertama kali aku storytelling itu pas TK, percaya nggak? Pas TK, pas bocil, umur 7 tahun, itu aku udah mulai teman-teman lomba bercerita dulu. Ceritanya tentang kura-kura, masih ingat nih. Habis itu pas kuliah, ternyata public speaking ini sangat membantu aku ya untuk pengembangan karir, pengembangan diri juga, dan public speaking tentunya sangat menguntungkan begitu ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini semoga nanti kita bisa sharing banyak, boleh ditanyakan ya tentang pekerjaan sekarang teman-teman gimana, atau mungkin masalah public speakingnya selama ini bagaimana juga boleh. Nah untuk yang di tengah teman-teman kalau lihat gambar, di sini aku pernah presentasi teman-teman untuk Lomba Inovasi Digital Mahasiswa yang diadakan oleh Kemendikbud. Di sana tentunya public speaking sangat membantu aku untuk bisa menjawab pertanyaan dari juri. Apalagi saat itu juri-jurinya itu kan terpilih ya, teman-teman. Jadi menghadapi audiens yang bermacam-macam tentunya butuh public speaking yang baik. Kemudian aku juga ada pengalaman mendapatkan penghargaan public speaker terbaik pada presentasi saat aku mengikuti lomba di International Green Wave Environmental Care pada tahun 2022 kemarin, begitu. Nah, ini kalau untuk presentasinya 2022, pengumumannya 2023. Dan ternyata tidak hanya juara untuk kategori lomba saja, tapi ternyata ada penghargaan untuk public speaker terbaik. Dan saat itu kalau lomba yang sebelah kiri pakai bahasa Indonesia, yang sebelah kanan pakai bahasa Inggris. Dan apakah Jasmine lancar bahasa Inggrisnya? Belum tentu ya, tapi di dalam public speaking nanti kita bisa pelajari bagaimana sih kita bisa menyampaikan sesuai dengan bahasa yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi ada ya latar belakang yang membuat di sini aku bisa sharing begitu. Nah, mungkin aku mau tanya pendapat dari teman-teman dan bisa dibantu oleh kakak host, bisa di-mute ya, yang ini aktif. Apa sih public speaking itu? Teman-teman boleh dong komennya dibantu. Public speaking itu apa gitu, Kak? Apakah harus ada orang banyak? Apakah satu orang itu sudah bisa dikatakan public speaking? Atau satu kelas? Menurut kalian, public speaking itu apa? Public speaking itu apa?
Boleh ya aku kasih waktu untuk teman-teman berpendapat, bisa dibalas di chat. Bisa dibalas di chat. Ini aku bakal seneng banget kalau teman-teman aktif nih. Jadi ketahuan mana yang ngantuk, mana yang enggak. Ada nggak nih pendapat tentang apa sih public speaking itu? Atau mungkin ada tujuan dari public speaking yang selama ini teman-teman tahu gitu. Ada nggak nih yang reply? Agak panjang ya tapi ngetiknya ya. Public speaking itu apa? Ada nggak nih yang berpendapat? Kalau nggak ada, kita mau nggak mau harus next nih. Kalau dari Kak Rani mungkin, Kak Rani, public speaking itu apa menurut Kakak? Kalau menurut aku tuh public speaking itu bagaimana cara untuk menyampaikan informasi dengan terstruktur ke orang lain. Jadi orang lain itu bisa ngerti apa yang kita bicarakan gitu Kak. Gitu ya. Jadi public speaking yang paling penting adalah informasinya bisa tersampaikan begitu ya. Dan yang dikatakan oleh Kak Rani, betul banget ya, kita bakal next di next slide. Tujuan dari public speaking terutama adalah menyampaikan informasi, teman-teman ya. Kemudian bisa juga menghibur audiens ketika bentuknya mungkin seperti komedi, terus juga bisa mempengaruhi audiens begitu, mempengaruhi audiens atau influence begitu. Ketika teman-teman lihat banyak sekali orang yang public speaking itu kayak keren-keren banget sih, kok bisa pede sekali. Tapi sebenarnya tujuan dari public speaking itu sendiri adalah menyampaikan informasi. Jadi di sini aku pengen teman-teman mulai berpikir bahwa bukan soal kerennya untuk public speaking, tapi tentang apakah suatu informasi tersebut bisa dinyatakan dengan baik. Dan aku bisa katakan, aku lebih bisa respect pada public speaker yang dia bisa memahamkan audiens semuanya dibandingkan dia menggunakan bahasa yang rumit, kemudian membuat kita bertanya-tanya dan menganggap bahwa dia punya ilmu yang tinggi sampai kita nggak ngerti. Menurut aku lebih baik seorang public speaker itu bisa menyederhanakan suatu informasi, jadi orang walaupun berbeda bidang itu bisa nyampe gitu loh teman-teman untuk bisa paham begitu. Kalau teman-teman mungkin nyimak terakhir-terakhir ini itu lumayan booming tentang Ice Cold ya, film Jessica Mirna yang sekarang dibahas lagi, itu ada salah satu dokter forensik ya, dokter Jaja. Beliau ini kan pinter banget ya teman-teman. Menurut aku nih public speakingnya baik. Kenapa? Karena dia bisa memahamkan kita sebagai orang awam untuk bisa memahami informasi dalam kedokteran, tapi pakai bahasa yang sederhana. Begitu. Jadi inti dari public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi. Begitu. Nah, apa sih sebenarnya kebutuhan dari public speaking? Yang pertama, dari segi intelektual itu orang yang pandai ya adalah orang yang mereka bisa mengekspresikan pikirannya melalui medium bahasa lisan. Terkadang ada orang yang bisa nulis teman-teman, tapi tidak pandai untuk berkata-kata. Dan salah satu kebutuhan kita semua mungkin yang sekarang sedang menempuh studi adalah bisa membahasakan atau menyampaikan informasi dalam public speaking ini. Berarti teman-teman punya kebutuhan intelektual ya. Teman-teman punya kebutuhan intelektual untuk bisa mengekspresikan pikiran teman-teman semua. Ada juga orang yang mendalami public speaking karena memang kebutuhan finansial. Banyak sekali seperti yang kita ketahui seperti komik, dosen, konselor, fasilitator, motivator, MC, aktivis, atau semua hampir seluruh profesi yang melibatkan penyampaian informasi, penggunaan speaking gitu ya. Berarti dia emang harus public speaking karena kebutuhan finansial begitu. Kemudian ada lagi kebutuhan sosial. Beberapa ada orang yang bisa memberikan dampak atau pengaruh kepada banyak orang melalui kelincahan lisan, bisa menginfluence orang untuk bisa melakukan suatu tindakan. Misalnya kita mengajak orang untuk membersihkan lingkungan dengan campaign. Nah, itu termasuk memberikan influence kepada orang lain ataupun yang akhir-akhir ini sering
ada beritanya kan kampanye untuk calon presiden, teman-teman ya. Walaupun mungkin sebagian dari mereka tidak ada kebutuhan finansial maupun intelektual, tapi merasa bahwa yang dipilihnya itu punya nilai sosial, maka mereka mulai menyuarakan. Nah, dari situ nanti bisa ada suatu ajakan atau action yang secara tidak langsung kita terpengaruh. Nah, sebenarnya model dari public speaking itu hanya ada 4, teman-teman. Hanya ini saja. Pertama, percaya diri, kemudian postur dan bahasa tubuh, kemudian mengenali audiens, dan juga adanya eye contact seperti itu. Yang pertama adalah percaya diri. Kita tidak bisa berbohong kalau kita sedang tidak percaya diri, dan itu akan sangat terlihat sekali ya, teman-teman. Dan siapa sih yang nggak tahu pasti percaya diri ini selalu menjadi permasalahan setiap orang. Kemudian postur dan juga bahasa tubuh. Seperti aku sekarang, karena bertemu dengan teman-teman itu via online, maka yang aku bisa upayakan adalah memberikan postur dan juga bahasa tubuh yang aku bisa seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar begini, kalau misalkan aku begini duduknya santai, itu kan akan sangat berbeda ketika aku seperti ini ya teman-teman. Jadi mau itu online, offline, ternyata postur dan bahasa tubuh ini sangat berguna. Apalagi kalau itu offline akan sangat dinilai. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa ternyata gestur-gestur kita ini ada maknanya, begitu. Misalnya teman-teman ingin membuat orang paham. Jadi teman-teman seperti ini, menggunakan tangan seperti ini. Kemudian teman-teman ingin menyimpulkan, bisa menggunakan seperti ini. Atau mungkin teman-teman ingin membedakan dua hal, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, lalu dilanjut seperti ini. Jadi ternyata gestur, postur itu ada maknanya dalam public speaking ya, ada maknanya. Dan yang sekarang aku gunakan seperti ini adalah keinginanku untuk teman-teman bisa paham begitu bahwa ini loh ada poin yang sedang ditekankan begitu. Jadi kalau misalnya membedakan tadi seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ambil sisi sini dulu, baru sisi sini begitu. Jadi ternyata kalau didalami lagi postur itu tidak sekedar berdiri dan tegap saja, tapi juga berjalan, kemudian langkah itu pelan atau tidak, kemudian selanjutnya adalah mengenali audiens. Nah, ini penting sekali untuk mengenali audiens. Seperti sekarang, aku mencoba untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang mungkin kebanyakan adalah pelajar ataupun yang usianya produktif begitu ya. Jadi bukan anak-anak di bawah bapak ibu-ibu yang tua sekali mungkin ya, tapi aku tidak tahu sih adanya, kebanyakan, tapi yang aku tahu adalah pelajar. Jadi bahasa yang aku gunakan, bahasa yang formal tapi ada santainya. Nah, ketika audiensnya anak misalkan ya, berarti kita harus lebih ramah lagi, menggunakan bahasa yang halus lagi, kemudian lebih banyak gestur mimik muka yang ramah begitu ya. Kemudian kalau misalkan, audiensnya yang lebih tua dari kita jauh sekali ya, petinggi-petinggi, maka yang harus digunakan adalah bahasa yang formal, kemudian pembahasan atau topik yang dibawakan tentunya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan audiens, begitu. Jadi jangan sampai teman-teman ingin public speaking tapi tidak mengetahui mau bicara di depan siapa. Yang menghadiri harus dicek, yang menerima materi harus dicek ya. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu modal terpenting untuk kita bisa menyampaikan dan bisa public speaking dengan baik. Kemudian ada eye contact. Mungkin kalau secara online seperti ini terbatas ya. Tapi ternyata eye contact ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Terutama jika kebutuhannya itu adalah untuk lomba atau kompetisi atau untuk pitching ya, pitching bisnis gitu ya. Kalau teman-teman saja tidak bisa memainkan eye contact, bagaimana mereka bisa yakin gitu terhadap apa yang kita presentasikan. Maka terkadang kita harus menyorot beberapa orang untuk bisa menerima eye contact kita. Ada kalanya kita memberikan eye contact yang umum ya kepada semuanya. Ada juga misalnya pas penilaian ada judges-nya, itu judges-nya kita tatap
satu per satu, begitu. Jadi tergantung pada eye contact inilah nantinya, apa yang kita sampaikan itu bisa lebih diterima oleh orang lain, seperti itu. Oke, next ya. Nah, hari ini kita ya insya Allah aku usahakan pertama adalah paham konsep teknik public speaking, kemudian tahu public speaking yang ideal seperti apa, kemudian bisa public speaking. Dan sebenarnya pun teman-teman ketika ingin memiliki kemampuan public speaking yang baik, kalian sendiri pun harus memegang goals-goals ini. Jadi bagaimana sih sebenarnya konsep sama tekniknya public speaking itu? Kemudian yang kedua, public speaking-nya ideal ini kita bisa lihat dari siapa? Kemudian goals akhirnya adalah semua pasti bisa public speaking. Nah, kenapa goals-goals itu harus ada? Karena ternyata dari hasil penelitian penelitian sendiri ada ahli nih namanya Malone. Dia tuh menyatakan bahwa syarat-syarat yang paling tidak itu dimiliki oleh public speaker ada 6, teman-teman. Disingkat jadi 6P. Yang pertama persistence ya, gigih ya, punya kegigihan untuk mencoba, untuk berlatih ya. Kemudian patient, harus sabar. Memahami bahwa public speaking yang baik untuk kebutuhan tertentu, terutama untuk finansial, influence, untuk intelektual, itu memang memerlukan waktu tertentu untuk bisa menyampaikan dengan baik dan juga benar. Kemudian pasti ada planning, tidak mungkin ketika kita sebelum public speaking tidak menyiapkan apapun. Kecuali memang public speaking-nya itu impromptu. Impromptu itu berarti tiba-tiba teman-teman diminta untuk public speaking. Dan biasanya yang seringkali bisa impromptu itu adalah yang sudah biasa memberikan eh, apa ya, yang sudah biasa memberikan materi. Contohnya, Pak Dekan misalnya ya, yang biasa memberikan sambutan-sambutan, itu kan pastinya sudah di luar kepala gitu kan, untuk bicara apa sih gitu. Kalau sebagian dari kita mungkin perlu persiapan yang lebih panjang, apalagi ketika public speaking-nya teman-teman itu untuk tadi ya, kebutuhan yang dinilai ataupun untuk menyampaikan suatu materi tertentu yang fokus. Seperti hari ini, aku pun melakukan persiapan, yaitu membuat PPT menyesuaikan dengan topiknya yaitu tentang public speaking dan akan berbeda lagi persiapannya kalau yang disampaikan itu berbeda. Dan persiapan ini pastinya membutuhkan waktu ya. Dan ini terkait dengan preparation ya. Preparationnya tadi tidak hanya sekedar materi, tapi dari diri sendiri apakah menggunakan wardrobe yang benar, apakah menggunakan hijab yang mungkin kontras, yang nyaman dilihat, yang cocok dengan acaranya, kostumnya ini salah kostum atau tidak, kemudian jenis make up-nya, itu juga ternyata penting teman-teman untuk mendukung begitu. Misalnya teman-teman ada pada suatu acara, apa ya, misal perkumpulan budaya, biasanya kostum yang digunakan adalah pakaian adat. Ada juga untuk upacara, misalkan harus nge-MC, itu kan termasuk juga public speaking, maka pakaian dipakai itu lebih formal. Nah, ini berarti masuk di bagian preparation. Kemudian di sini ada polishing of the language tadi menyesuaikan bahasa apa yang kita gunakan, tipe santai, tipe resmi, atau mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan praktis ya, latihan. Jadi ternyata dari semua konsep teori yang ada, yang paling penting adalah praktisnya, teman-teman. Yang paling penting adalah praktisnya, karena ini adalah satu skill yang menghasilkan skill producing. Skill producing ini pastinya kita perlu ucapkan secara langsung, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa, cara untuk kita bisa menghasilkan informasi yang menarik saat kita berpublic speaking atau menjadi public speaker. Yang pertama, teman-teman bisa mulai dari opening ya. Kenapa aku tidak menggunakan ini tadi begitu ya? Ya karena memang aku tidak mau. Tapi kalau misalnya di awal tadi aku ingin menggunakan pertanyaan dulu gitu ya, "Teman-teman, masalah apa sih yang pernah kalian alami saat public speaking?" Nah, bisa juga seperti itu. Atau seperti aku tadi memulainya dengan bertanya, aku tahu bahwa walaupun online, tapi ini teman-teman benar-benar mengikuti, seperti itu. Nah, di sini bisa dimulai dengan pertanyaan menarik atau pernyataan menarik, teman-teman. Bisa dimulai dengan pertanyaan menarik atau pernyataan menarik.
Contohnya, mungkin teman-teman pernah tahu orang ketika pitching bisnis ataupun ketika lomba, itu tidak pernah langsung menyampaikan data. Tidak bisa langsung menyampaikan data, tapi memulai dari suatu pertanyaan. Apakah kalian setuju bahwa di Indonesia ini permasalahan sampah tidak pernah selesai? Nah, seperti itu. Terus bisa juga, tahukah kalian bahwa COVID-19 membunuh 1 juta orang dalam waktu 1 bulan? Apakah Anda setuju? Jika, nah jadi dimulai dari pertanyaan yang menarik. Yang audiens itu langsung kayak, nanya apa nih? Kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi quote ya. Bisa dari quote mungkin yang quote terkenal ataupun quote yang mungkin menggelitik begitu ya. Menggelitik ya. Quote-quote yang biasanya berupa sindiran juga bisa menggugah penasaran dari audiens. Kemudian bisa juga ketika misalnya langsung ke fakta data, itu setelah pertanyaan akan dilanjutkan pada data yang wow berdasarkan berdasarkan, keilmuan tertentu. Misalnya teman-teman nih yang akhir-akhir ini karena aku nyimak banget tentang Jessica Mirna nih ya. Faktanya, jika ternyata Mirna itu terbunuh karena 0,2 sianida yang ditemukan, di apel itu mengandung 0,6 sianida dan kenapa kita tidak mati? Nah, itu kan adalah fakta yang orang awam mungkin tidak biasa ketahui. Bagaimana dia bisa mati ketika yang ditemukan 0,2 sianida ya, 0,2 miligram. Padahal ketika kita makan apel, bijinya itu 0,6 miligram sianida. Nah, statement yang seperti itulah yang bisa menarik audiens. Tapi kalau datanya teman-teman kurang menarik dan biasa aja, ya pastinya tidak akan menjadi opening yang baik. Maka dari itu perlu ditentukan fakta data yang wow yang kira-kira orang, "Hah, masa sih? Kok bisa ya?" Seperti itu. Atau mungkin orang awam tidak biasa tahu menjadi tahu, begitu. Kemudian di sini ada audience participation, ini juga penting. Seperti tadi, memulai dengan melibatkan teman-teman untuk komen dari mana sih asalnya. Nah, partisipasi audiens ini tentunya akan sangat baik ya untuk suatu opening. Jadi keterlibatan mereka ini akan menciptakan hubungan emosional dan merasakan kehadiran kita, begitu. Kemudian juga bisa dimulai dari sebuah story. Bisa teman-teman langsung cerita, memulai dari cerita diri sendiri. Dulu saya pernah, nah jadi statementnya langsung ke cerita itu juga boleh teman-teman ya. Yang penting sekiranya kita sendiri ketika menerima pernyataan tersebut atau informasi tersebut merasa tergugah, maka itu adalah suatu tanda bahwa opening yang kita lakukan sudah menarik ya. Jadi teman-teman bisa memposisikan diri secara objektif. Kemudian bisa disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman sendiri aja tidak merasa tertarik dengan statement yang kalian buat, maka berarti adalah satu tanda public speaking yang opening ini berarti belum bagus begitu. Kemudian di sini untuk bagian body ya, ketika sudah melakukan opening, memberikan data, story-nya bagaimana, body-nya ini juga harus yang mengandung informasi-informasi penting. Biasanya dikaitkan dengan 5W1H. 5W1H ya, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana prosesnya. Kemudian juga yang disampaikan secara persuasif, inti dari apa yang kalian ingin sampaikan ini ya di body ini teman-teman. Kemudian juga bisa argumentatif. Nah, ini disesuaikan dengan konteks. Kalau konteksnya adalah seperti sekarang yang aku lakukan untuk webinar, maka bagian yang sekarang dibahas ini termasuk body teman-teman. Bagaimana caranya, kapan kita melakukannya, begitu ya, dan apa sih ini. Tapi kalau, ternyata konteksnya adalah berjualan, maka mungkin yang bisa dimasukkan adalah informasi detail tentang suatu produk, begitu, atau keunggulan-keunggulan produknya, bagaimana cara menggunakan produknya, itu akan masuk ke dalam body. Nah, kemudian closing. Nah, closing ini bisa pakai quote ya, biasanya juga quote ada di akhir, paling akhir, atau bisa berisi ajakan atau casual ya, teman-teman. Nah, ajakan ini tujuannya adalah untuk menggerakkan atau mengubah. Ada beberapa goals di sini antara mengubah cara pandang teman-teman yang semula tadi mungkin ya kayak contohnya kan,
Oh, aku selama ini percaya bahwa sianida 0,2 miligram bisa mematikan, tapi setelah mendengarkan public speaking hari ini, ternyata di apel tuh 0,6. Nah, ini kan akan menggeser mindset ya, teman-teman. Jadi semula berpandangan A menjadi B. Bisa juga kalau konteksnya jualan itu jadi langsung beli, teman-teman. Jadi ada ajakan. Atau teman-teman biasanya kalau di sini nyimak TikTok ya, biasanya di bagian akhir itu jangan lupa like dan komen dan follow aku ya. Itu adalah suatu closing atau buruan check out sekarang juga karena promonya hanya berlaku pada saat aku live, misalkan seperti itu. Nah, itu kan berarti ada ajakan. Nah, di sini closingnya disebut berhasil ketika teman-teman audiens ada perubahan ataupun bisa melakukan suatu aksi dari apa yang kita suruh begitu dari kata-kata kita di bagian closing ini. Kemudian sekarang aku ingin bertanya, apa masalah teman-teman saat public speaking? Bisa di komen ya. Apa masalah teman-teman pada saat public speaking? Silahkan bisa diketik di bagian komentar. Kalau aku mungkin masalahnya tidak pede, tidak pede. Ada nggak yang juga permasalahannya tidak pede? Mungkin bisa angkat tangan juga. Ada nggak nih teman-teman? Ada yang permasalahannya tidak pede atau mungkin masalah lain saat public speaking, apa yang teman-teman rasakan? Saya ini ada juga yang kayak aku kadang tidak pede begitu. Terus ada juga yang grogi sebelum maju, ngeblank tengah atau sebelum mulai. Ada lagi tidak, teman-teman? Silahkan teman-teman menyatakan permasalahannya apa supaya nanti kita bisa beri siasat bagaimana cara untuk mengatasinya. Silahkan teman-teman komen yuk, komen gratis guys. Ini ada suara getar. Aku juga punya teman yang saat dia tanya di kelas aja, itu suaranya gini guys, nanti bibirnya bergetar, tangannya juga, tiba-tiba nanti ada keringatnya nih. Banyak keringatnya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa dalam 1-2 menit aja tuh langsung langsung basah gitu tangannya. Nah, ini belibet. Aku juga kayaknya ada permasalahan yang belibet nih aku ngomongnya kadang-kadang. Ngeblank pas ada yang lihat. Apalagi kalau yang lihat doi kayaknya ya. Kalau yang lihat orang yang kita itu, gimana gitu biasanya. Waduh, tadi mau bahas apa ya begitu. Tangannya suka tiba-tiba dingin. Ada nggak yang mules teman-teman? Yang tiba-tiba pengen ke belakang, yang diare tiba-tiba padahal makan udah oke, tidur udah cukup. Habis itu apa lagi? Aku juga pernah pernah juga itu pusing, tiba-tiba kok pusing gitu ya teman-teman. Penyampaiannya kurang menarik perhatian. Nah, cenderung bikin ngantuk atau bosan. Kalau ini sebenarnya ada dua hal ya, antara memang audiensnya lagi ngantuk atau males atau nggak antusias sama memang kitanya. Jadi ada dua hal kalau yang ini. Kalau aku tuh pernah yang ngeblank itu pernah teman-teman pas lomba ya gimana bayangin gitu kan. Pas lomba ngeblank gimana akhirnya ya mau nggak mau harus kembali fokus lagi begitu. Ada lagi yang oh, ini ngeblank pas ada teman ketawa. Bisa ya. Jadi macem-macem ternyata penyebab kita itu tidak bisa lancar public speaking-nya. Tapi sebenarnya teman-teman, hal-hal yang teman-teman sebutkan tadi ya, itu ada beberapa yang bisa kita kontrol. Termasuk yang percaya diri, itu adalah suatu pilihan. Nah, kalau kita lihat ya, ini ke distract juga, ada yang ke distract teman-teman ya. Nah, ternyata inti dari semua inti permasalahan teman-teman itu ada di percaya diri. Kalau teman-teman belum bisa percaya diri, biasanya masalah-masalah ini muncul begitu. Ini ada beberapa gejala. Lutut gemetar. Lutut gemetar, berkeringat, apalagi kalau keringatnya panas dingin, tuh udah nggak nyaman banget ya teman-teman kayak, wah ini aku mau ngomong tapi kok udah kayak gini kondisinya. Ini ada juga audiens yang lebih pro dari kita. Nah, lebih pro dari kita nih juga kadang-kadang bikin
Gimana gitu kan. Apalagi misalnya tadi ya petinggi-petinggi negara yang mungkin ilmunya lebih banyak daripada kita. Kemudian lupa nih materinya, lupa materi, suara bergetar. Mungkin yang paling kelihatan itu kalau suara bergetar, terus mic-nya ikutan bergetar juga nih, kayak gini nih. Ini sering banget ya teman-teman ya. Kadang juga teman-teman yang ada di sekitar kita mempermalukan ya, tapi mungkin orang-orang yang di luar ya, menurut aku tuh kebanyakan justru orang luar negeri kalau kelihatan orang yang lagi public speaking nggak baik itu justru dikasih applause loh teman-teman, kayak dibantu dan didukung. Tapi nggak tahu ya kalau di Indonesia pada beberapa case aku lihat itu justru dipermalukan. Nah ini mungkin mindset yang perlu kita ketahui gitu dari orang Indonesia emang seperti itu. Dan kita sendiri sebagai orang yang paham dan mengalami juga jangan sampai kalau ada orang lain public speaking terus kita ikut-ikutan begitu. Beberapa penyebab dari yang teman-teman alami adalah bisa jadi itu adalah pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama teman-teman baru mulai public speaking, contohnya presentasi lomba, bisa seperti itu. Atau mungkin suasananya baru nih, biasanya lancar aja kalau di kelas. Tapi ketika dipindah di tempat lain, kok jadi nggak lancar, begitu ya. Ada yang seperti itu, jadi jago kandang teman-teman akhirnya. Suasananya baru, orang-orangnya orang lain begitu ya, bukan teman-teman sendiri, bukan guru sendiri, atau bukan dosen sendiri, di tempat yang asing, itu teman-teman bisa juga mengalami gejala tersebut. Kemudian merasa jadi pusat perhatian, kok semua orang tertuju padaku nih? Kan aku jadi harus bagaimana? Biasanya juga bisa seperti itu. Kemudian ada trauma masa lalu. Biasanya ingat nih, di dalam otaknya, "Waduh, aku terakhir kali public speaking itu, aku gemetar, pasti nanti gemetar lagi." Bisa jadi seperti itu akan mengulangi nih, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini semua bisa diatasi kalau apa tadi? Harus percaya diri dan bodo amat, teman-teman, harus bodo amat gitu. Yang pertama yang perlu kita pahami, ternyata di dalam sisi internal diri kita ini ada yang dinamakan belief system, teman-teman ya. Apa sih belief system itu begitu ya? Apa sih kok namanya aneh banget? Mungkin sebagian teman-teman juga pernah dengar tentang belief system ini. Belief system itu adalah suatu kepercayaan yang sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Begitu. Jadi belief system ini sangat berpengaruh terhadap public speaking kita. Kenapa? Karena misalnya teman-teman percaya bahwa, waduh hari ini aku kok kurang percaya diri, maka itu akan benar-benar terjadi. Dan kalau teman-teman udah berpikir, pasti nanti aku akan gagu, ngomongnya akan belibet. Pasti itu juga akan terjadi. Begitu. Jadi, alam bawah sadar kita ini akan mewujudkan sesuatu yang memang kita percayai. Begitu. Jadi, penting sekali untuk kita tidak memiliki yang namanya mental block. Mental block adalah kepercayaan-kepercayaan yang sudah terlanjur melekat ke diri teman-teman semua termasuk aku. Jadi kita udah terlanjur percaya bahwa kita nggak bisa, terlanjur percaya bahwa kita tuh nggak bisa berubah, begitu teman-teman. Nah ini harus dihilangkan, harus banget untuk dihilangkan kalau kita ingin memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bisa menjadi public speaker yang baik, begitu. Nah bagaimana caranya? Caranya, sebentar, aku akan jelaskan tentang belief system-nya ini bisa kebentuk kenapa. Belief system itu bisa terbentuk pertama, karena memang saat lahir teman-teman dibesarkan pada lingkungan yang mungkin kurang mendukung untuk bisa menjadi public speaker yang baik. Pasti teman-teman pernah tahu, orang-orang yang lahir dan dididik itu oleh orang tua yang mungkin lebih beruntung. Jadi mereka itu udah bisa langsung kena kamera. Rafathar sama Cipung deh. Gimana menurut teman-teman? Rafathar sama Cipung udah biasa nih dari lahir ketemu sama kamera, biasa ngomong di depan kamera. Tapi kalau kita belum tentu seperti itu. Jadi kesempatan kita yang berbeda ini loh, yang pada akhirnya bikin kita mikir kayak, aku nggak bisa deh, seperti itu.
Kemudian, belief system-nya ini akhirnya membentuk tadi suatu mental block ya. Akhirnya kayak susah banget. Jadi fix mindset akhirnya. Maka dari itu harus diubah. Hari ini teman-teman yang datang semua di sini dan masih punya belief system tersebut ya, harus banget untuk mulai mengubah. Semua orang itu punya kesempatan. Semua orang itu bisa kalau latihan ya, bisa kalau latihan ya. Kalau teman-teman masih mikir kayaknya aku nggak bisa, ya nggak bakal bisa terus, karena tadi apa, kita bergantung pada apa yang kita pikirkan. Jadi syaratnya adalah membuat pikiran kita lebih positif dan memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk bisa, ya. Mau nggak mau, hari ini harus bisa. Aku pasti bisa public speaking, begitu ya. Tidak ada, aku masih kurang baik deh public speaking, nggak ada. Teman-teman harus menjadi sesuatu yang belum terjadi, gitu. Jadi bayangkan hari ini teman-teman adalah public speaker yang baik. Oleh sebab itu, nantinya kita akan mulai mengadopsi sikap-sikap yang dimiliki oleh public speaker yang baik. Contohnya, aku public speaker yang baik, mungkin nggak aku grogi? Nggak mungkin. Nggak mungkin aku nggak grogi, nggak mungkin aku grogi. Aku adalah public speaker yang baik. Mungkin nggak ya aku belibet ngomongnya? Enggak. Aku pasti lancar ngomongnya. Aku pasti bisa menyampaikan, orang-orang pasti terhipnotis nih sama aku semua, pasti merhatiin aku. Jadi pikiran-pikiran itu akan menjadi realita kalau teman-teman percaya. Kemudian eksternalnya bagaimana? Memahami teknik presentasi ya teman-teman. Nah ini adalah dukungannya. Teknik presentasi itu ada apa saja sih begitu. Nah, ini ada beberapa ya, beberapa faktor tadi how to boost your confidence. Pertama, pola pikirnya tadi dirubah, bahwa semua orang bisa berkomunikasi, kita sendiri lahir pun kan diajarkan untuk berkomunikasi. Kemudian, bakat is nothing. Kalau teman-teman percaya bahwa orang yang bisa public speaking itu berasal karena mereka bakat, ternyata tidak. Hard work will lose the talent when the talent doesn't work hard. Jadi semua itu bisa diubah tergantung sama kerja keras kita. Kemudian tadi belief systemnya ketika udah bergeser jadi growth mindset yang aku pasti menjadi public speaker yang baik atau aku adalah public speaker yang baik, maka hal-hal yang baik pun akan mulai ada. Begitu. Kemudian percaya bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi mungkin teman-teman sudah menjadi public speaker yang baik. Tapi in the middle of your presentation, there's some people yang bikin teman-teman itu ngerasa grogi karena mereka ketawa kecil atau tidak merhatikan atau tidak menghargai. Nah, di sini eee, tidak bisa menyenangkan semua orang harus dipakai ya. Misalkan ada 1.000 orang di depan teman-teman ya, terus ada 500 orang setengahnya ini nggak nyimak atau main HP, ya itu adalah pilihan mereka. Kita nggak bisa membuat orang-orang, jadi tertarik sama kita padahal kita udah sebisa mungkin begitu ya. Mungkin seperti ini tadi ya, di antara teman-teman yang ada di sini, ada berapa nih? Ada sekitar 30, 40 orang. Apakah saya memiliki kemampuan untuk membuat kalian semua mendengarkan? Tidak, itu tergantung lagi sama pilihan teman-teman. Apalagi ini sesinya adalah online gitu. Jadi kita nggak bisa ngendaliin orang. Fokus aja di apa yang kamu bisa kontrol. Apa yang kamu bisa kontrol ya. Misalnya mulai grogi, kira-kira gimana? Coba breathing dulu, coba nafas dulu, diatur nafasnya, bisa diam juga, lalu ngomong lagi, begitu. Daripada digemetar, terus diteruskan ngomong, itu biasanya nggak akan bisa. Jadi harus diam dulu, pasang mindsetnya dulu, fokus dulu, baru ngomong lagi. Bisa juga disiasati, nggak grogi kalau bawa permen misalkan, ya dibawa permennya atau bolpen begitu ya, disakuin aja biar ngerasa pede. Salah satu penunjang pede lagi adalah menggunakan kostum yang benar ya, sesuai sama acaranya, itu juga akan menunjang teman-teman ya. Jadi itulah beberapa cara untuk how to boost your confident begitu. Terus ada juga nih tentang self concept, ini juga terkait sama self confident ya. Apa yang teman-teman lihat ya, apa yang teman-teman
lihat dari diri sendiri ya, itu adalah bagaimana orang lain akan melihat kamu. Kalau kamu saja masih melihat diri sendiri dengan pikiran negatif, mindset negatif, maka orang-orang juga akan ikutan lihatnya kayak gitu. Maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah kamu harus menciptakan hubungan positif sama diri kamu sendiri. Kalau kamu udah bisa menghargai diri sendiri, maka orang lain juga akan bisa. Jadi betulkan hubungannya sama diri sendiri dulu, baru setelah itu hal-hal di luar yang kita bisa kontrol, kita lepaskan saja, kita biarkan. Nah, jadi ini improve your self-esteem adalah salah satu cara untuk bisa naturally confident. Tanpa teman-teman menyengaja untuk confident, kalau teman-teman sudah punya hubungan yang baik sama diri sendiri, itu bakalan bisa secara natural percaya diri, begitu. Nah, ini ada beberapa langkahnya. Awalnya, gimana ya cara bisa public speaking? Oke, aku coba untuk public speaking, aku akan belajar. Terus akhirnya I can do it, I will do it dan terus-terus dilatih begitu. Nah, mungkin ini ya yang penting sebenarnya ada banyak sekali teknik dari public speaking yang paling terkenal salah satunya adalah storytelling. Mungkin teman-teman juga sering sekali menemui konten-konten yang berbau storytelling dan teman-teman kok bisa ya dalam satu scrollan ini 3 menit disimak sampai habis satu menit disimak sampai habis. Nah, itu adalah salah satu contoh keberhasilan storytelling. Storytelling merupakan sebuah teknik berbicara untuk menyampaikan suatu kisah maupun cerita di depan umum, layaknya sedang mendongeng atau apapun yang teman-teman ingat tentang storytelling, silahkan ya. Silakan. Intinya adalah kita menyampaikan sesuatu dengan rangkaian alur cerita, begitu. Nah, sebelum kita mengetahui tentang teknik dari storytelling, aku ingin bertanya, apakah teman-teman sudah punya role model untuk public speaking? Bisa diketik lagi di chat ya. Siapa role model teman-teman dalam public speaking? Atau siapa yang menurut teman-teman punya kemampuan public speaking yang baik? Public speaker yang baik tuh yang kalian pernah tahu siapa? Bisa ditulis. Kalau aku sih public speaking yang baik, yang storytelling itu adalah Kak Kiki Saputri. Menurut aku itu dia keren juga ya. Kelihatannya komedi, tapi itu hebat banget loh teman-teman. Ini ada Maudy Ayunda. Maudy Ayunda, kalau teman-teman lihat di YouTube-nya itu juga banyak ya konten-konten storytelling. Bahkan beliau juga memasukkan tulisan storyteller itu di Instagramnya. Di Instagramnya juga ada tulisannya storyteller. Ada nggak nih teman-teman yang sudah punya role model? Ini aku setuju Kak Cinta Laura. Cinta Laura ini keren banget ya. Dia itu kalau menyampaikan sesuatu, kalau pas pengetahuan itu kayak menguasai gitu tanpa tanpa ini baca ya. Putri Tanjung ini juga nih, ini bestinya nih biasanya Putri Tanjung, Kak Maudi itu ya, sama Kak Prilly. Kak Prilly juga soalnya dia lecture juga kan, dia kan dosen juga ya teman-teman. Ada lagi nggak yang teman-teman pernah tahu? Mungkin dari luar negeri. Mungkin dari luar negeri, adakah role model teman-teman yang menurut teman-teman itu bagus gitu? Public speaking-nya, storytelling-nya juga bagus. Masih kita tunggu ya. Mungkin aku juga mau tanya, waktunya tinggal berapa ya Kak Rani? Boleh diketik. Waktunya tinggal berapa Kak Rani? Who are our role models? Siapa? Ada lagi nggak nih tambahannya teman-teman role modelnya? Kurang 5 menit lagi. Pak Jasmine, mohon maaf, ini kayaknya putus-putus. Soalnya 5 menit lagi ya, cukup. Oh, putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Sekarang sudah mendingan.
Sudah ya? Kalau putus biar ganti jaringan. Wih, iya Mbak Najwa. Mbak Najwa, Kak Gita Saf juga. Nah, ini ada yang jawab Tony Robbins. Ada Mark Lee. Mark Lee, teman-teman ya. Oh, bisa, K-pop juga bisa. Kan entertain, kalau entertain kan pasti harus pinter ngomong ya, teman-teman ya. Entertainer. Ada lagi, teman-teman? Siapa role model teman-teman? Sebenarnya public speaking itu ya tadi, nggak yang melulu harus di panggung, enggak kok. Tapi yang menurut teman-teman cara penyampaiannya sangat mudah dipahami, enak didengar, teman-teman jadi ikutin dari awal sampai akhir, tuh biasanya berarti sudah berhasil menginfluence kita gitu. Waduh, ini K-popnya sedang berkumpul ya ternyata. K-popersnya. Banyak ya teman-teman ternyata. Nih, teman-teman biasa lihat TED nggak? TED Talks ini udah pernah lihat belum? Ini kumpulan public speaker yang hebat-hebat ada di sini nih. Bahkan sekarang di setiap universitas itu biasanya sudah ada organisasi TED Talks-nya masing-masing. Teman-teman pun boleh diundang loh. Biasanya bisa dibuka umum kalau memang mendaftar ataupun memang sedang ada topik yang cocok dengan keilmuan teman-teman. Ini bisa. Bisa lihat TED, TED Talks ya, TED nih. Ini teman-teman biasanya aku lihat ini kalau aku lagi nggak bisa tidur, terus kepengen lihat motivasi, habis itu public speaker yang baik gimana, itu biasanya aku puter. Atau pas makan, biasanya sambil makan sambil dengerin orang-orang nih. Walaupun kadang bahasa Inggrisnya ada yang bisa kita ngerti, ada enggak ya. Nah, ini. Terus Kiki Saputri tadi aku mention, karena menurut aku nih kelihatannya wah ini komedian gitu kan. Tapi kalian satu bener-bener apa ya, kemampuan yang tinggi loh untuk membuat orang nggak cuma dengerin informasi tapi juga ketawa. Gitu. Tapi kan harus ketawa juga kan, baru dibilang berhasil stand up komedinya. Terus Kak Maudy Ayunda tadi sudah ada beberapa yang mention. Terus tahu nggak Nadia Omara? Nadia Omara ini kan sering ceritain tentang horor atau suatu peristiwa gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini tuh jadi tren langsung di Omara. Nah, ini juga dalam cerita, abis itu nadanya dia bicara tuh bikin kita jadi kayak penasaran. Abis ini dia mau ngomong apa ya? Abis ini ceritanya bagaimana ya begitu. Nah, sebenarnya ada beberapa nih tekniknya, teman-teman. Yang pertama di sini aku tulis panjang supaya teman-teman bisa screenshot atau pun buat teman-teman bisa baca ya. Monomyth ini dipopulerkan oleh Joseph Campbell. Nah, dia ini sering pakai buat menceritakan perjalanan seorang pahlawan. Nah, di dalamnya itu dia menceritakan orang lain, suatu tokoh ya, dari awal perjalanan sampai akhir. Jadi yang diceritakan bukan dia sendiri, tapi orang lain, teman-teman. Bisa dipakai untuk book reviewer biasanya. Biasanya kalau membaca bibliografi atau biodata orang mau diceritakan kembali, itu digunakan untuk membuat konten yang menginspirasi. Pastinya harus selalu ada sesuatu yang bisa dipetik oleh audiens ya. Dari awal dia merintis sampai berhasil. Contohnya kalau dalam visual itu film. Nah, biasanya film kan nyeritain misalnya Pak Habibie ya, awal dia meniti karir bagaimana sampai akhir. Ada juga ini spark lines. Spark lines ini menceritakan antara apa yang terjadi, harapan yang diinginkan, dan langkah yang seharusnya dilakukan. Contohnya mungkin ini yang aku sampaikan dalam webinar secara tidak langsung adalah storytelling seperti ini. Tadi kita ketahui gejala-gejala ternyata kalau public speaking banyak masalah. Kemudian teknik-tekniknya harus seperti apa? Supaya kita bagaimana, seperti itu. Nah, di sini juga bisa dipakai untuk yang mau menceritakan permasalahan, ada masalahnya, kemudian menceritakan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan, kemudian untuk
mencetuskan solusinya supaya tidak terjadi lagi permasalahan tersebut. Nah, teknik ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca maupun pendengar secara emosional. Kadang-kadang masalah yang diangkat itu yang kita ikutan ngalami. Jadi akhirnya mau nggak mau kita jadi terdorong. Soalnya kan kita sendiri terlibat ya secara emosional. Waduh, aku juga ikut ngalami seperti itu. Aku juga belum bisa seperti itu. Akhirnya kita biasanya akan mendengarkan Sparklines ini sampai akhir. Kemudian ini ada start false. Ini juga biasanya kita terlibat secara emosional, apalagi kalau teman-teman nih menghadapi kegagalan. Misalnya ada juga yang belum ini berhasil mencapai sesuatu, sudah mencoba berbagai hal tapi masih aja nggak bisa. Nah, ini bisa mulai dengan start false ya. Jadi memulai dengan cerita kegagalan, kemudian akhirnya diceritain solusi-solusi yang dia lakukan apa. Jadi orang lain itu termotivasi untuk juga melakukan solusi tersebut, begitu. Jadi dari kegagalan sampai keberhasilan ya, berhasil bangkitnya. Kemudian di sini ditulis pembaca maupun pendengarnya termotivasi dengan kisahnya. Nah, ada beberapa tips storytelling yang bisa kita ambil dari beberapa tadi, itu adalah tenggelamkan audiens dalam sebuah cerita. Kalau bisa tadi dari awal kita bilang, kasih data yang menarik, kasih fakta yang orang itu tercengang, yang wow. Atau cerita tentang kegagalan yang bikin orang lain tuh relate, misalkan kegagalan dalam hubungan, misalnya setelah 7 tahun. Misalkan ada yang ngalami, "Hah, gimana supaya aku tidak mengalami itu juga?" Nah, itu kan akhirnya jadi tenggelam dalam sebuah cerita atau sekali misalkan begitu terus, wah aku juga pernah diselingkuhin jadi ikutan gitu ya, relate sama ceritanya. Kemudian bisa juga dari cerita pribadi teman-teman ya, yang pernah teman-teman alami dan bisa menciptakan ketegangan. Jadi nggak langsung di-spill solusinya, nggak langsung di-spill akhirnya, tapi dikasih nih, abis gagal ternyata masih gagal lagi, abis bangkit ternyata masih gagal lagi, habis itu baru dikatakan solusinya apa, ya jadi ada klimaksnya, ada ketegangan dan penasarannya. Kemudian buat karakter menjadi hidup, teman-teman bisa tadi ya memainkan gesturnya, bahasanya ya, seperti sekarang yang aku sampaikan mungkin, penggunaan kata yang jelas begitu. Coba bedakan ketika aku membacakannya, buat karakter yang menjadi hidup, sampaikan pesan tersirat, akhir dengan baik, positif, dan inspiratif, kan sangat berbeda. Jadi nada-nadanya yang kita katakan, intonasinya, volumenya di diatur begitu. Kemudian sampaikan pesan inspiratif karena biasanya setiap orang itu selalu ingin memetik sesuatu dari sebuah storytelling dan adanya kesimpulan itu akan bikin mereka mendengarkan story-story kita yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini ada quotes sedikit nih, boleh di-screenshot buat teman-teman semuanya. Agar bisa sampai tahap ahli, kita perlu 10.000 jam untuk menguasai suatu keterampilan tertentu. Ini diungkapkan oleh Malcolm Gladwell ya. Tapi ternyata ada juga yang bilang kalau setiap perubahan 1% dalam hidup kita setiap harinya itu akan lebih baik daripada kita belajar dalam satu waktu secara eksplosif. Maka dari itu, teman-teman semuanya yang ingin bisa public speaking yang baik, coba mulai latihan ngomong di depan kaca, mulai menirukan role model teman-teman, dan mau tidak mau harus punya apa, mindset dan belief system yang positif begitu ya teman-teman ya. Dan jam terbang itu nanti akan terbentuk seiring teman-teman sering tampil. Jadi kalau sekarang ada kesempatan nge-MC, jangan lagi bilang aku belum siap, tapi aku coba, aku akan belajar. Oke? Jadi aku coba, aku akan berusaha, aku akan belajar. Tidak lagi, nggak dulu deh, aku masih belum. Jangan seperti itu. Justru panggung-panggung seperti itu adalah wadah yang cocok bagi kita untuk bisa ini ngelatih public speaking. Jadi lihatlah suatu kesempatan bicara itu sebagai wadah untuk belajar, bukan wadah untuk pembuktian kalau kita public speaking-nya bagus, bukan ya, tapi wadah untuk berkembang dan belajar demi kemajuan diri sendiri. Jadi buktikan ke diri sendiri, jangan buktikan ke orang lain. Mungkin itu Kak Rani ya, aku kembalikan ke Kak Rani. Materi yang sangat luar biasa, Kak.
izin menyampaikan beberapa kesimpulan ya teman-teman. Jadi untuk public speaking berfungsi untuk menginfluence orang lain, yang mana public speaking itu sebenarnya lebih baik apabila bisa menyederhanakan informasi. Kemudian untuk modal dari public speaking yaitu percaya diri, postur, dan bahasa audiens, dan eye contact. Kemudian untuk struktur dari public speaking sendiri ada opening, body, dan juga closing, yang mana untuk opening itu bisa diawali dengan quote pertanyaan, fakta wow, dan yang lainnya, kemudian dilanjutkan dengan bodinya berupa informasi yang ingin disampaikan. Kemudian untuk akhirnya atau closingnya yaitu bisa ditutup dengan quote dan ajakan. Kemudian untuk permasalahan yang sering dialami yaitu adalah percaya diri. Jadi sebaiknya kita harus percaya kalau diri kita bisa. Dan kita pasti akan belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Jasmine bisa untuk bertanya ya. Untuk pertanyaan kita buka 3 pertanyaan. Bisa di chat atau bisa disampaikan secara langsung. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh juga diketik. Kalau misalkan nggak mau ini ya, nggak mau ngomong langsung, boleh diketik juga pertanyaannya. Ada nggak nih di antara teman-teman yang mau bertanya? Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Silviani. Kira-kira untuk latih public speaking dengan cara ngobrol dengan diri sendiri di depan kaca itu efektifnya sehari berapa menit ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Harus banyak menit teman-teman. Nggak perlu yang apa ya kayak lama banget tidak. Yang penting apa? Setiap harinya. Setiap harinya itu lebih penting dibandingkan berapa jamnya, gitu. Kayak keberhasilan teman-teman pasti ya menurut aku itu lebih dimungkinkan kalau kalian setiap hari konsisten dibandingkan kalau hari Minggu full belajar public speaking. Habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini ada penurunan. Maka dari itu lebih baik walaupun hanya 5 menit aja, tapi jadi do it easy. Itu salah satu ada sih di buku yang bahas bahwa kalau kita ingin memulai habit baru, itu usahakan yang paling mudah untuk teman-teman, nggak bikin kita terbebani. Dan mungkin salah satu tips aku ya, supaya teman-teman mudah membangun habitnya adalah gabungkan dua habit teman-teman. Misalkan setelah sikat gigi, aku akan public speaking. Setelah berkaca, atau gini, saat aku berdandan, aku akan sekalian melatih public speaking. Nah, dari situ, tanpa sadar nanti, teman-teman lama-lama itu udah akan menggabungkan dua. Oke, gimana untuk Kak Silviani? Apakah ada tanggapan? Kalau semisal belum ada, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Haryati Rafidah. Kak, tips PD pada saat interview kerja bagaimana agar kita terlihat serius dan berhasil branding diri sendiri? Oke, jadi seperti ini ya. Kalau untuk interview kerja, itu sebenarnya kalau mau kelihatan serius banget pun nggak bagus kalau terlalu tegang. Dan yang perlu kita tahu adalah siapa yang kita hadapi dan kepentingannya apa. Itu dulu ya. Kerja apa maksud aku ya. Kalau misalnya untuk latihan kerja dan ingin berhasil, pertama brandingnya harus dibangun dulu dari lama. Kakak ingin kerja apa? Kalau kerjanya ingin di corporate yang selalu akan mencari tahu jejak-jejak sosial
media, berarti emang harus dibersihkan semua di sosial medianya itu yang berhubungan sama konten negatif. Atau sesimpel kita pernah bikin status di Facebook gitu kan, zaman-zaman alay itu kalau bisa dihilangkan, dihilangkan ya. Itu termasuk juga di branding. Ya sekecil apapun, apa yang ada di jejak sosial media itu biasanya bisa di-tracking, begitu. Kemudian untuk branding lagi, eee, apa, untuk LinkedIn ya, misalnya, itu juga harus diperbaiki. Sosial media mungkin mulai posting-posting hal-hal positif, misalkan membangun branding saat interview, karena pasti selalu ada cross check, pasti ada cross check, seperti itu. Kemudian saat interviewnya, sebelumnya harus melakukan preparation sekali pertanyaan-pertanyaan yang beredar begitu di LinkedIn contohnya itu banyak sekali contoh pertanyaan HRD yang ditanyakan saat PT Garuda misalkan seperti itu. Nah itu tuh bisa kita latih terlebih dahulu. Jadi kita terbiasa sama atmosfer interviewnya begitu. Nah untuk terlihat serius itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang sulit ya. Ya kita bisa memberikan, seperti ini ya. Jadi pernah ya, ini aku belajar dari salah satu psikolog. Beliau mengatakan bahwa ini aku sambil cerita, ada salah satu orang yang bekerja di company yang suka sekali itu begini, ternyata setiap dia bicara itu begini teman-teman. Dan seolah-olah dia tuh kayak menyombongkan diri tanpa dia sadar, begitu. Jadi kalau pas interview diharapkan kita bisa kasih gestur-gestur yang tidak terlalu dominasi, tapi tidak juga terlalu loyo, tidak serius. Jadi seriusnya bisa dibangun dengan begini saja, ya. Ini bisa open body language. Jadi ini terbuka dan siap menjawab pertanyaan, kemudian fokus tatap matanya juga untuk interviewer, seperti itu. Nah, dari situ branding dirinya nanti bakal di-match-kan antara apa yang ada di sosial media dengan apa yang sudah kita pelajari kemudian kita sampaikan saat interview. Saat itu match, kemudian terbentuklah branding diri kita sesungguhnya. Antara apa yang kita tanam di masa lalu, di branding di sosmed, kemudian dicocokkan sama apa yang sekarang dilihat oleh HRD. Itu untuk interview kerja. Mungkin Oke, makasih Kak. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini aku kirim link absensinya ya. Mohon untuk diisi nanti untuk dari situ nanti akan aku kirim berupa rekaman, sertifikat dan juga ibunya ya. Jadi jangan lupa untuk absensi. Kemudian pertanyaan selanjutnya oh ya sebelumnya dari Kak Haryati, apa ada tanggapan Kak? Oh, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Halo Kak Jasmine, aku suka banget buat public speaking, cuma untuk wadahnya sendiri aku belum menemukan. Kalau untuk di ranah profesional, pernahnya sewaktu di kuliah aja. Apa ada tips dari Kakak untuk membangun personal branding untuk menjadi speaker, Kak? baik, ini mungkin Kakaknya pasti udah bagus nih public speaking-nya ya. Atau siapapun sebenarnya tidak punya batasan apalagi untuk mengenalkan diri sebagai seorang speaker. Mungkin cara yang pernah aku lakukan dan yang paling mudah adalah membangun media sosial kita sendiri. Tanpa kita perlu orang lain untuk mengakui diri kita, tanpa kita juga perlu untuk bergabung dalam suatu wadah kalaupun memang tidak ada begitu ya, Kakak bisa coba untuk pertama cari sertifikasi public speaking dulu sampai mahir, kemudian setelah pulih coba untuk men-sharing apapun tentang public speaking di sosial media Kakak. Dan itu harus fokus, jangan tercampur-campur sama konten-konten lain. Nantinya setelah Kakak minimal sharing 100 konten dengan tema yang sama, yaitu public speaking, bakalan ada orang-orang yang menotis dan akhirnya menjadi follower. Nah, pada saat itulah personal branding-nya akan terbentuk. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa membuat identity kita sendiri, begitu, Kak.
Jadi tidak harus selalu kita join misalkan di wedding organizer jadi MC begitu. Mungkin salah satu orang akan melakukan itu ya, beberapa orang akan join dululah supaya ada backup-annya juga boleh. Tapi kalau memang tidak ingin bergabung dalam suatu wadah tertentu, bisa untuk memulai dari diri sendiri yaitu memanfaatkan sosial media. Baik, terima kasih Kak. Kak mau tanya kalau untuk sosial medianya sendiri itu sosial media yang biasa kita pakai sehari-hari atau sebaiknya aku bikin yang baru? Karena kalau bikin yang baru itu kan pasti ada effort awal gitu ya. Kalau untuk aku sendiri, untuk membangun personal branding-ku sih aku pakai Instagram pribadi. Karena apa? Karena yang aku sharing di keseharian itu tidak jauh dari citra. Begitu. Jadi tidak terlalu jauh dari apa yang ingin aku tanamkan ke orang-orang. Tapi kalau misalkan Kakak ternyata ada jualan nih, Kakak jualan. Tapi Kakak juga pengen membangun image public speaker. Maka dari itu disarankan harus bikin akun baru yang khusus untuk Kakak dikenal sebagai public speaker. Seperti itu. Soalnya kadang membuat orang ragu untuk ngefollow ketika konten-kontennya tidak relate lagi. Orang berharap mendapatkan informasi soal public speaking, tapi kok malah isinya keseharian, bucin, jualan, kan itu tercampur ya. Jadi lebih baik ada effort awal untuk membuat akun. Oke Kak, Kak satu lagi boleh nggak? Jadi aku sebenarnya udah ada minat dan keseharianku juga sering gitu Kak kayak nge-share tentang motivasi. Tapi untuk percaya diri buat bikin apa ya kayak public speakingnya itu ngerasa kurang pede gitu Kak karena ya rata followers Instagramku juga kan teman-teman yang brandingnya juga bagus gitu. Jadi curhat. Nggak apa-apa. Sebenarnya ya, tadi ada satu hal yang aku perlu soroti teman-teman ya. Satu yang aku tulis di PPT tadi adalah merasa diperhatikan. Kita itu ternyata kita itu kadang-kadang mengalami fenomena yang namanya spotlight effect, di mana kita ngerasa orang-orang lain yang kita temui, yang kita kenal itu memerhatikan kita banget. Padahal ternyata orang itu paling peduli sama dirinya sendiri. Gitu. Jadi, mulai sekarang kalau ingin membangun sesuatu, memulai sesuatu ya sudah fokus pada diri sendiri saja. Masalah nanti respon orang seperti apa, itu masalah nanti yang penting adalah memulai diri sendiri. Toh kalau kita mulai, impact-nya juga ke diri kita. Dan pastinya orang memulai itu kan butuh proses, butuh waktu begitu ya. Justru orang itu akan kagum loh kalau kita itu memulai sesuatu yang berbeda begitu. Atau kalau misalkan memang terganggu, tidak ingin orang lain tahu, coba kakak bikin tadi akun baru saja supaya nanti follower-followernya yang semula adalah teman-teman sendiri bisa jadi orang-orang yang khusus ingin tahu tentang public speaker dari konten kakak. Oke, siap. Makasih banyak ya Kak Jasmine atas informasinya. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman ini kita masih ada eh, waktu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ada teman-teman yang ingin menyampaikan? Silakan teman-teman, apa aja pertanyaannya boleh. Mumpung masih ada waktu, teman-teman, kalian bisa ditanyain ke Kak Jasmine. Oke, mungkin aku sih Kak yang mau nanya masalah public speaking. Nah, tadi kan di PowerPoint-nya kan itu disebutkan mengenai mindset percaya diri. Nah, kan kalau ada pepatah bilang bisa karena terbiasa. Nah, kalau misal nih, kalau permasalahan public speaking itu biasanya lebih ke eh, muncul keringat gitu Kak. Kak, kita berusaha untuk eh, menyampaikan, misal kayak di perlombaan gitu Kak. Tapi ternyata kalau secara offline itu muncul ada keringat gitu Kak.
Tapi kalau secara online itu kan tidak secara tatap muka. Itu aku masih bisa menyampaikan begitu Kak. Mungkin dari Kak Jasmine ada trik dan tips gitu Kak? Kadang-kadang itu memang tanpa kita mau ada respon-respon fisiologis gitu ya yang muncul begitu ternyata ya. Ternyata tegang ini padahal udah mikir positif tapi masih tegang aja gitu kan. Menurut aku sih ketika memang posisinya sudah seperti itu, ya mau tidak mau harus mengatasi ya, ada antisipasi. Misalkan memang tidak bisa dihindari selalu berkeringat tangannya atau sakit perut gitu ya, berusaha sebisa mungkin rileks dan, bawa tisu, kayak gitu. Mau tidak mau ya, karena kita udah berusaha banget nih, udah mindsetnya positif, tapi tetap aja secara tidak sengaja respon tubuhnya tuh nggak mau bohong gitu. Kita masih ada takutnya gitu kan. Ya harus ini, mungkin bawa tisu gitu. Dan satu lagi, salah satu hal yang bikin aku bisa ngomong lancar yang tadi di Singapura itu, karena aku itu mindsetnya liburan. Guys, bukan buat lomba, nggak tahu ya. Kalau misalkan saat itu mungkin aku mikirnya, "Waduh ini gimana dinilai?" gitu, mungkin aku akan tegang. Masalahnya saat itu aku memposisikan diri, habis presentasi liburan, habis presentasi jadi lebih rileks gitu ya. Jadi fokusku tidak kepada presentasiku, tapi ke apa yang aku lakukan setelah presentasi itu sangat menyenangkan, sehingga saat presentasi aku melihat orang-orang ini tuh sama-sama makan nasi, sama-sama orang, manusia seperti aku, manusia biasa begitu ya, yang aku pun juga bisa salah, bisa benar begitu. Jadi, ya tadi, cara pandang kita ke orangnya dulu harus setara, jangan mikir ada yang lebih pro, kita semua sama dalam proses belajar. Jadi terus yang kedua tadi, bawa tisu bisa, apapun yang bisa membantu teman-teman untuk lebih tenang. Baik, terima kasih Kak. Satu pertanyaan lagi ya dari Kak Cua Cua. Hai Kak, gimana cara untuk nggak takut make mistake pas ngomong on stage? Ini pertanyaan bagus banget ya, bagaimana cara supaya kita nggak takut membuat kesalahan gitu ya, saat ngomong di atas panggung? Adalah yang pertama, menguasai materi. Menguasai materi. Kita kan pastinya ada suatu tuntutan untuk menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu kan butuh belajar. Maka dari itu harus belajar, harus membaca, harus menyerap informasi dengan baik dan mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan bahasa sendiri. Ya, itu yang pertama adalah menguasai materi. Ketika teman menguasai materi, itu tidak akan salah. Nah, kalaupun masih salah belibet ngomong dengan tidak memperlihatkan kalau kita berbuat salah, kalau tidak menunjukkannya. Orang lain tidak akan tahu kita tidak pede kalau kita tidak memperlihatkannya. Jadi, keep it yours. Jadi, itu kesalahan-kesalahan yang terjadi itu buat teman-teman aja deh. Jangan biarin orang tahu gitu. Kadang-kadang tuh orang nggak notice kok. Orang-orang itu kadang nggak notice kita salah, tapi karena kita sendiri jadi gugup, itu akhirnya tahu. Begitu, teman-teman. Mungkin itu Kak Cua gimana? Baik, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan secara langsung ke Kak Jasmine-nya. Mungkin lewat akun sosial medianya di Instagram atau melalui TikTok. Ini pertanyaan terakhir. Kak, mungkin termasuk pertanyaan pribadi. Waktu awal-awal Kakak improve public speaking, ini ngatasin struggle-nya gimana ya? Waktu awal-awal improve public speaking ini ngatasin struggle-nya gimana ya? Dulu itu aku awal pasti apa ya teman-teman, gemeter teman-teman. Dulu itu aku pas awal banget ingat itu gemeter gitu. Terus ternyata aku pikir permasalahannya itu di percaya diri sih. Emang masih kurang percaya diri gitu loh. Soalnya ya tadi, aku masih ada kepikiran-pikiran untuk orang lain tuh lebih dari aku, orang lain lebih bisa, lebih mampu, masih banyak orang yang
Pokoknya inilah menguasai lah. Nah, tapi saat aku udah punya mindset bahwa setiap prosesku ini adalah belajar, aku menghargai prosesku, itu aku bisa lebih tenang sih dalam public speaking, benar ataupun salah. Jadi struggle-nya seperti apa? Struggle-nya pasti struggle banget. Dan tadi, setiap kesempatan untuk memberikan seminar, itu aku mesti jadikan untuk perbaikan. Walaupun sekarang mungkin aku berbicara tidak sempurna ya, tapi dari sini setidaknya aku ada catatan muscle memory yang sudah aku lakukan, yaitu aku melatih di sini, aku melatih public speaking karena berbicara dengan teman-teman. Jadi semua itu bertahap, pahami bahwa kita selalu butuh waktu untuk belajar. Dan ketika mungkin sekarang kita ada di sini, nanti akan gini kalau kita terus make a progress. Tapi kalau kita memutuskan untuk stuck di sini, tidak ada perubahan lagi, ya tidak akan sampai di sini. Maka dari itu dalam proses belajar, wadah-wadah seperti ini, berbicara, presentasi, kemudian mengungkapkan pendapat, itu justru harus dimanfaatkan betul. Gitu sih. Dan mungkin dari Semoga Kak menjawab ya. tadi, Kak siapa? Kak Silviani, apakah sudah menjawab? Oke. Terima kasih banyak, sudah cukup. Baik, kemudian teman-teman, ini dikarenakan sudah malam juga, sudah jam setengah 9 lebih, yang mana kita sudah cukup lama kita melakukan sharing-sharing dan diskusi dengan Kak Jasmine, hingga untuk webinarnya kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut webinar kali ini. Terima kasih juga Kak Jasmine yang sudah mau meluangkan waktunya untuk jadi speaker pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya aku juga mau ucapin mohon maaf jika ada salah dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Silviani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.